kenalin, aku Adinta dari kelas S4G. Kali ini aku mau berbagi sedikit mengenai hal-hal yang aku tahu tentang sistem ekonomi yang ada dan diterapkan di berbagai negara yang ada di dunia. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa saja sistem ekonomi yang ada di dunia ini, tentunya kita harus tahu dulu mengenai pengertian dari sistem ekonomi itu sendiri. Nah, sistem ekonomi adalah suatu susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Jadi dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, semuanya itu berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Kali ini aku mau bahas mengenai 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis, kedua ada sistem ekonomi sosialis, yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, dan yang keempat ada sistem ekonomi Pancasila. Nah, langsung aja ke sistem ekonomi yang pertama, yakni sistem ekonomi kapitalis. Jadi, di sistem ekonomi ini, kendali ekonomi itu sepenuhnya diserahkan kepada pelaku atau pihak swasta. Nah, mulai dari masyarakat, perusahaan, maupun perorangan untuk mengambil keputusan. Ada beberapa karakteristik dari sistem ekonomi ini. Yang pertama, misalnya penjaminan atas hak milik perseorangan. Jadi, setiap orang berhak menimbun kekayaan pribadi sebesar-besarnya. Hal tersebut akan menghasilkan suatu sikap self-interest atau mementingkan diri sendiri karena semua aktivitas ekonomi dan sosialnya itu dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Lalu karakteristik selanjutnya ada memberikan kebebasan penuh kepada semua pihak untuk melakukan aktivitas ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, dimungkinkan akan terjadinya persaingan bebas dan mekanisme pasar yang bekerja menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Nah, dari beberapa karakteristik tadi, ada kelebihan serta kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini. Kelebihan yang pertama, yakni tiap individu punya kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber daya, lalu pembentukan harga ditentukan oleh mekanisme pasar bebas, lalu menghasilkan pasar persaingan sempurna, inovasi dan kreativitas dapat berkembang bebas. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi ini, yang pertama, ketimpangan power akan menghadirkan kemampuan untuk memeras pihak yang lebih lemah, terjadi monopoli, kolusi dan konglomerasi, dan risiko kesenjangan ekonomi terasa nyata dan yang terakhir juga dapat memicu terjadinya eksploitasi lingkungan. Selanjutnya teman-teman mengenai sistem ekonomi sosialis. Nah, berbeda dengan tadi sistem ekonomi kapitalis di mana peran pemerintah itu hanya sedikit, di sistem sosialis, pemerintahlah yang berperan besar dalam mengolah alat-alat produksi seperti uang, modal, dan lain sebagainya. Semuanya itu dimiliki oleh publik lewat pemerintah. Jadi, semua orang bekerja untuk kesejahteraan yang didistribusikan untuk seluruh warga. Beberapa karakteristik dari sistem ekonomi sosialis ini. Yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Dan yang terakhir, inisiatif dan hak milik perorangan akan dibatasi. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi ini, pemerintah bisa bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Lalu hasil produksi dapat dinikmati secara merata, mudah melakukan pengendalian harga. Dan kekurangannya, hak milik perseorangan dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan, potensi dan daya kreasi tidak berkembang, serta tidak terdapat kebebasan individu. Selanjutnya mengenai sistem ekonomi campuran. Jadi di sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran dari sistem ekonomi antara kapitalis dengan sosialis di mana ada garis tengah yang jelas antara kebebasan dan pengendalian. Jadi maksudnya
pemerintah ini bisa lebih mendominasi kegiatan ekonomi, tetapi mekanisme pasar tetap berperan. Begitupun sebaliknya, mekanisme pasar dapat mendominasi, namun tetap ada campur tangan dari pemerintah. Ada beberapa karakteristik dari sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. Adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat tersalurkan, kepentingan umum lebih diutamakan, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat orang banyak, dan pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan juga swasta. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi ini, yang pertama, kestabilan ekonomi lebih terjamin, pemerintah dapat fokus untuk memajukan sektor usaha kecil dan menengah, adanya kebebasan usaha mendorong individu untuk berkreasi, dan kekurangannya, pihak swasta kurang bisa memaksimalkan keuntungan karena sektor ekonomi yang penting itu dikuasai oleh negara. Lalu masuk ke sistem ekonomi yang terakhir, yakni sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kelima sila Pancasila. Konsep ini berbeda dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalis maupun sosialis, sebab sistem perekonomian ini memang harus jelas dan harus menjiwai Pancasila. Sistem ini tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan bersama untuk seluruh bangsa Indonesia. Adapun karakteristiknya, yang pertama, negara menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya sumber daya alam yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat luas itu dikuasai oleh negara, misalkan seperti batu bara, air, hasil tambang, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pemerintah dan swasta saling mendukung untuk pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Lalu perekonomian digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Lalu prioritas utamanya ialah menciptakan perekonomian yang tangguh, sehingga setiap kebijakan yang dibuat selalu dijiwai oleh sikap nasionalisme. Dari beberapa karakteristik tadi, ada juga beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi, diutamakan untuk kepentingan rakyat, pengelolaan ekonomi secara kolektif, hak milik individu diakui oleh negara. Lalu kekurangannya, kurang efisien, lambatnya pengambilan keputusan, dan adanya dominasi negara. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang bisa aku sampaikan mengenai beberapa jenis sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara yang ada di dunia. Intinya, sistem ekonomi apapun itu yang diterapkan oleh suatu negara pasti akan ada plus dan minusnya masing-masing, karena nggak ada sistem ekonomi yang benar-benar sempurna dan bisa terbebas dari setiap masalah. Oke, gitu aja sedikit tambahan